lagi di channel YouTube Tanya Kak Rani yang membahas soal psikologi, love, life, and beauty, di mana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Nah, teman-teman, kalau di edisi sebelumnya Kak Rani udah bahas tentang apa itu inner critic atau kritik batin. Nah, hari ini nih masih topik yang berkaitan ya sama inner critic ya, tapi sedikit ada perbedaan sih. Apa sih itu? Penasaran kan? Subscribe dulu dong di channel YouTube Tanya Kak Rani. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter Tanya Kak Rani. Oke? Nah, hari ini Kak Rani akan membahas tentang sabotase diri atau self-sabotage. Biar agak kerenan dikit dong pakai bahasa Inggris ya kan? Jadi sabotase diri itu masih berkaitan erat dengan inner critic ya. Kalau inner critic itu biasanya muncul dalam bentuk pikiran-pikiran yang mengganggu teman-teman. Kalau sabotase diri ini biasanya udah muncul dalam bentuk yang lebih nyata gitu. Jadi muncul dalam bentuk perilaku-perilaku yang tentunya juga sama-sama menghambat seperti inner critic juga. Jadi misalnya ketika kita dapat tawaran baru untuk pekerjaan baru dan lain sebagainya, kita tuh otomatis merasa aku nggak bakalan mampu nih, aku nggak bakalan bisa nih gitu. Dan muncul dalam perilaku-perilaku yang malah menghambat kesuksesan kalian gitu. Nggak mau kan sabotase diri ini terus mengganggu kalian kan teman-teman kan. Nah, pemicu sabotase diri ini biasanya muncul karena pengalaman buruk di masa lalu teman-teman. Misalnya karena dulu pernah mendapatkan bullying atau mendapatkan labeling dari orang tua. Sorry nih, dianggap anak yang bodoh, anak yang males, anak yang nggak berguna, dan lain sebagainya gitu. Terus misalkan juga orang-orang yang punya konsep diri yang rendah, kemudian keyakinan-keyakinan yang negatif terhadap dirinya sendiri, takut akan perubahan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berlebihan terhadap kontrol. Selalu ingin mengontrol semua keadaan harus serba perfect, misalnya kayak gitu. Nah, ini juga ciri-ciri yang bisa menimbulkan sabotase diri di dalam diri kita gitu. Atau misalkan kalian selalu merasa, gue tuh nggak mungkin bisa pelajaran matematika tuh udah deh, gue tuh bukan nggak bakatnya di sana, aku tuh nggak bakalan bisa nyanyi, aku tuh nggak bakalan bisa berdansa, misalnya kayak gitu. Jadi otomatis udah kayak ngeblocking diri kita sendiri dulu. Padahal sebetulnya kalau kita mau coba, apa sih yang kita nggak bisa gitu. Nah, itu yang dinamakan sabotase diri. Jadi penyebabnya itu bisa macam-macam teman-teman. Nah, habis ini Kak Rani bakal lanjut apa aja sih ciri-ciri perilaku yang nyata kalau kalian udah mengalami sabotase diri. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya di channel YouTube Tanya Kak Rani. Oke? Nah, berikut ini Kak Rani bakal sampein apa aja sih Kak perilaku-perilaku sabotase diri. Kalau inner critic itu baru dalam bentuk pikiran, suara hati, tapi kalau sabotase diri ini sudah dalam bentuk perilaku yang nyata, teman-teman. Dan kayaknya kita semua di sini pasti sering ya ngalamin perilaku-perilaku yang itu sebetulnya mensabotase diri kita sendiri. Yang pertama, kalian sering banget ngerasa males dan hobi menunda-nunda pekerjaan. Nah loh, kalau nggak mepet, nggak dikerjain tuh tugas kuliahnya. Kalau belum mau TAS, ujian akhir, kalian nggak bakalan nyiapin diri untuk belajar atau apapun itu. Hobi banget menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini salah satu ciri-ciri perilaku yang pertama dari sabotase diri. Kemudian perilaku yang kedua punya sifat yang perfeksionis. Segala sesuatu tuh pokoknya harus sempurna Kak. Kalau nggak sempurna gue nggak bakalan jalan. Ya mana ada sih namanya kesempurnaan kalau belum dilakuin. Kesempurnaan itu bakal terjadi kalau kita sudah menjalaninya. Cie. Jadi kalau cuma dipikir aja pengen sempurna, celah belum dilakuin gimana mau sempurna gitu kan. Jadi selalu pengen perfeksionis dalam segala hal itu nggak akan mungkin. Karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta aja teman-teman ya. Terus ciri-ciri yang ketiga perilakunya adalah selalu punya pemikiran yang negatif terhadap diri sendiri. Kayak yang tadi Kak Rani sampein, aku tuh nggak bakalan bisa ngerjain pekerjaan matematika, aku tuh nggak bakalan bisa ngerjain pekerjaan pertukangan, gue tuh nggak bakalan bisa begini, begitu. Jadi kalau kalian terima tantangan baru, selalu pemikirannya gue nggak bakalan bisa, gue sibuk, gue nggak punya waktu. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat, sulit banget untuk berkomitmen terhadap suatu hal. Meskipun kalian udah ketemu passionnya, gue seneng banget nih ngajar anak-anak, sebulan 2 bulan berhenti deh dia. Pokoknya tuh bosenan banget, sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang datang, susah banget untuk berkomitmen jangka panjang terhadap segala sesuatu hal. Mungkin juga terhadap pasangan gitu ya. Nah, ini ciri-ciri kalian mengalami sabotase diri teman-teman.
Terus ciri-ciri yang kelima, takut mengambil resiko. Selalu maunya cuma ada di zona aman aja, zona nyaman aja. Takut banget untuk ambil resiko baru, takut banget untuk mencoba peluang baru yang kita belum tahu hasilnya bakal kayak gimana gitu. Selalu nggak mau keluar dari zona amannya. Itu perilaku yang kelima dan yang terakhir, teman-teman. Nah, perilaku-perilaku di atas itu akan bisa sangat merusak kesuksesan kita, merusak percaya diri kita, dan merusak banyak hal yang kadang-kadang kita nggak sadari. Karena perilaku-perilaku kayak gitu, kadang-kadang kita udah merasa, ya it's okay aja, aku emang kayak gini, aku nggak mau berubah gitu, ya kan? Nah, perilaku-perilaku tadi itu bisa merusak kalian yang pertama dalam bentuk memperkuat perilaku dan pikiran-pikirannya negatif. Karena terus-menerus aja diiyakan, iya emang gua nggak bisa gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif tuh bakalan semakin kuat di dalam diri kita, teman-teman. Terus yang kedua, sabotase diri dengan sikap yang suka menunda-nunda pekerjaan, nggak berani terima challenge baru, itu justru akan bisa merusak reputasi kalian. Apalagi tadi Kak Rani juga sampein, kalian itu biasanya orangnya tuh gampang menyerah gitu kan, terus susah banget berkomitmen terhadap segala hal gitu, apapun itu akan bisa merusak reputasi kalian, teman-teman. Terus yang ketiga adalah kalian senang banget berperilaku secara pasif-agresif gitu. Pasif-agresif kayak macan aja ya gitu. Jadi kalau yang ketiga ini adalah kalian selalu nunggu orang lain untuk nyamperin kita, nunggu kesempatan itu datang, dan kita nggak pernah untuk jemput bola atau inisiatif duluan gitu. Kita cari kesempatan dan kita menciptakan peluang baru gitu. Jadi sikap kalian ya udah pasif aja, nungguin aja di rumah, nunggu ada pangeran datang, ada Cinderella datang atau apapun itu gitu ya. Sikapnya pasif agresif. Dan yang terakhir adalah bermasalah dalam manajemen emosi. Jadi orang-orang yang punya sabotase diri yang cukup besar biasanya selalu bermasalah untuk mengatur dan mengontrol emosinya sendiri. Nggak karo-karuan moodnya dalam mengerjakan segala sesuatu, emosinya dengan orang-orang di sekitar juga kacau, teman-teman. So, Kak Rani sarankan kalau kalian merasa punya ciri-ciri yang tadi itu dan merasa kayaknya aku punya sabotase diri yang cukup kuat nih Kak, yuk segera konsultasikan permasalahan kalian dengan tim psikolog Kak Rani. Itu udah ada di bio di bawah ini, Spirit Psychology Center. Kita bisa mulai konselingnya secara online maupun secara tatap muka, dan kalian bisa dapetin sesi psikoterapi juga bersama tim psikolog yang profesional, teman-teman. So, kontak segera ya, dan harapan Kak Rani untuk kalian semuanya, semoga kalian selalu ada dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Keep inspiring and always fill yourself with love and kindness. Bye-bye!